Kali ini kita akan melihat headphone gaming InZone series dari Sony, yaitu InZone H9 Mark II. Merupakan headset dengan kolaborasi Fnatic, yaitu organisasi e-sport games. Profil suaranya dan fitur-fiturnya itu disesuaikan dengan keperluan gamers. Beratnya itu kurang dari 300 gram, dan desainnya yang baru seperti ini memberikan balance dan juga ringan pada kepala. Oke, ini dia tampilan dari InZone H9 Mark II. Jadi saya putar dulu untuk melihat kurang lebih secara keseluruhan. Ya, jadi di sampingnya ada tulisan InZone, kemudian juga kelihatannya kalau di sini tampilannya beda banget sama InZone yang sebelumnya. Oke, dia tersedia di dua warna, hitam dan putih. Dan dia itu modelnya over ear dengan cushion yang nyaman, sehingga kalau kalian gaming tuh nggak akan berasa tertekan kupingnya. Untuk pengaturan dari ukuran kepala itu ada di sini. Jadi dia ada dua, dan dia itu modelnya tekan. Dan dia rangkanya terpisah dengan cushionnya. Jadi ini cushionnya itu bahannya itu leather, sedangkan yang ini bahannya berbeda. Tapi dia kasar juga, maksudnya untuk pegang tuh ada teksturnya. Kita akan lihat lebih detail lagi di sisi sebelah kiri dari headphone ini. Oke, yang pertama di sini kita bisa lihat di sini ada kabel untuk mikrofon. Jadi dia ini mikrofonnya terpisah. Kemudian ada juga untuk kabel jack earphone. Jadi dia bisa dipakai juga kalau misalnya baterainya habis dengan menggunakan sistem yang tadi non Bluetooth. Jadi bisa Bluetooth maupun kabel. Lalu yang di sini ada lagi menggunakan USB-C untuk charging dengan indikatornya ketika charging. Lalu ada juga untuk noise cancelling atau ambience. Dan pengaturan volume. Ini adalah pengaturan untuk volume dari media yang kita putar. Dan di atas ini, di sisi kiri atas ini, dia ada juga tombol untuk mikrofon dengan indikatornya. Jadi dia bisa menunjukin kalau mute atau misalnya masih berjalan mikrofonnya. Di sini ada MIC mic. Memang mikrofonnya itu jacknya itu bulat seperti jack yang biasa, tapi di luarnya itu dia berbeda. Dia itu ada yang sedikit flat. Ini supaya bantu kalian ketika pasang, kalau benar dia akan ada bunyi klik. Jadi kalau misalnya dari mikrofonnya sendiri bisa dilihat jacknya itu juga sebenarnya ya bulat, tapi maksudnya dari sini ini ada berseginya. Jadi kan harus pasangkan sesuai, nanti kalau misalnya udah benar dia akan bunyi klik dan itu akan aman. Dia nggak akan muter atau lepas. Jadi kita coba pasangin dulu. Nah, kalau misalnya dia nggak ada bunyi, nanti seperti itu lepas. Nah, itu ada bunyi klik, sudah terpasang dengan benar. Jadi sekarang dia tidak akan lepas. Dan mikrofonnya itu fleksibel kok. Jadi kita lihat di sini. Dia itu bisa dipasang seperti ini, dan dia bahannya juga beda kan, seperti yang sebelum tadi sebutin. Bahan dari mikrofonnya itu dia ada semacam kayak sponsnya ini. Kalau misalnya dia lihat seperti ini, seharusnya suaranya sih lebih jelas ya, karena mungkin gema dan semacamnya juga tidak akan terlalu terdengar. Dekat saja saya akan menunjukkan fleksibel tuh, misalnya tekuk seperti ini, seperti itu. Jadi bisa disesuaikan dengan pengguna punya posisi mulut ketika berbicara. Lalu di sini ada tombolnya, tadi ukurannya besar dan dia itu bertekstur. Jadi berasa banget tombolnya itu berbeda. Dan ketika saya klik, nanti akan ada bunyi dari headphone dan juga lampu ini akan mati. Jadi simple untuk membuat mikrofonnya mute ataupun aktif. Hanya dengan tombol saja. Kemudian seperti headphone Sony lainnya, dia juga ada tactile dot. Jadi ini sangat bantu banget buat kalian yang misalnya menggunakan headphone itu tidak menggunakan kacamata atau mungkin ingin pakai cepat dan tidak mau baca left and right. Jadi ada dot yang bisa dipegang untuk sisi kiri.
Kemudian ini pada sisi kanannya kita bisa melihat lagi ada beberapa pengaturan juga. Oke. Ini untuk game or chat, jadi dia bisa naikin volume lebih fokus kemana, ke game atau lebih fokus ke chatting. Lalu ada juga tombol di sini, tombol untuk Bluetooth dengan indikator Bluetoothnya, jadi bisa kelihatan sambung atau belum. Dan juga di sini tombol power, on or off dengan indikatornya. Diafragma dari InZone H9 Mark II menggunakan bahan karbon dan terdapat driver berukuran 30 mm. Dilengkapi dengan noise cancelling menggunakan dual noise sensor technology yang mampu mengisolasi kamu dari suara konstruksi, AC, mesin PC, dan lain-lain. Kerennya lagi, mirip seperti sound system TV, InZone H9 Mark II memiliki channel 7.1, sehingga suara terasa berdimensi dan jelas. Kamu bisa mendeteksi musuh dari segala arah secara real melalui headphone. Mikrofon headset ini fleksibel sehingga bisa diarahkan ke mulut pengguna, jadi nggak khawatir apakah suara terdengar atau tidak. Mikrofon dengan fitur AI yang menjadikan suara kamu jelas, walaupun ada angin atau ada noise pada sekitar. Karena selain mikrofon tadi, dia juga ada fitur hands-free call, yang menjadikan kamu dapat menjawab panggilan tanpa perlu mengangkat telepon. Ada mikrofon, dan mikrofonnya ini detachable. Dia model seperti ini ya. Jadi beda sama mikrofon H9 sebelumnya. Lalu ada juga kabel jack earphone. Jadi bisa dipasang, bisa dipakai juga ketika kalian tidak menyalakan earphone, jadi secara Bluetooth atau headsetnya secara Bluetooth. Ada stiker InZone. Lalu di sini ada buku juga, buku kecil panduan gaming headset. Oke. Kemudian ada case-nya. Nah, di case ini kita bisa lihat ada juga zippernya, ini bisa dibuka. Kita bisa masukin kabelnya, mikrofonnya, dan mungkin beberapa peralatan lain. Dan ada juga tempat case itu untuk headsetnya. Jadi bisa dibawa kemana-mana ya, jadi tetap aman. Bahannya itu seperti ini. Jadi dia tidak berangka. Jadi seandainya misalnya lagi dipakai lalu mau disimpan, ini nggak pusing juga simpannya, bisa ditekuk-tekuk aja, masukin ke dalam tas. Warnanya juga sesuai dengan box InZone-nya, hitam ungu. Dan headphone-nya itu di bagian bawah, jadi dia atasnya itu peralatan-peralatan tadi, baru headsetnya di bawah sini. Dan untuk headphone-nya dia juga ada ini, adaptor ini. Nah, kalian pastiin kalian ada posisinya itu di tengah-tengah sini, jadi tadi harus buka dulu. Dan tinggal di seperti itu, jadi di dalamnya jadi rapi juga penyimpanannya. Kalian download aplikasi InZone Hub. Ini adanya di PC, dia bisa di Windows, ada di website Sony, dan ini aplikasi gratis. Aplikasi ini digunakan untuk mengatur headsetnya, karena headsetnya itu banyak banget fiturnya. Jadi lebih daripada tombol-tombol yang tadi kita coba. Ada juga aplikasi yang kedua, itu Sound Connect. Sound Connect ini juga buat mengatur. Tapi yang ini lebih general, jadi kalau misalnya untuk musik, biasanya di Sound Connect. Dan InZone Hub ini khusus untuk gaming, dan dia ini ada di line InZone aja yang pakai InZone Hub. Dan di sini juga ada scan-nya. Receiver-nya kalian ambil lalu kalian pasangkan. Oke, yang pertama itu kita bisa lihat di sini ada sound setting, sini untuk pengaturan suara, dan ini untuk pengaturan device. Device-nya ini, headsetnya ini. Jadi kita mulai dari sound setting dulu ya. Pertama itu kita bisa lihat di sini sudah sambung secara Bluetooth, connected, dan mikrofonnya nyala, dan baterainya juga kelihatannya full. Dari sound profile ini default.
Dan ada equalizer. Equalizernya ini ada berbagai jenis, mulai dari flat untuk gaming dari FPS 1, 2, 3 dan FPG Adventures. Lalu ada juga bass boost, music video dan custom serta flat. Jadi untuk FPS 1 ini digunakan untuk memastikan footsteps dan juga gunshots. Jadi untuk game action. Untuk yang lebih balance, tetapi di sini juga tetap gunshots dan sound effect-nya juga tetap dikencangkan juga. Jadi ini efek-efeknya juga tetap berasa ya, kedengaran berasa. Jadi ada dimensinya. Lalu ini juga ada untuk permainan yang misalnya menggunakan sound effect, tapi ini kalian ingin sound effect-nya mungkin bisa dikurangin suaranya mungkin supaya jangan terlalu berdistraction dengan sound effect-nya, jadi kalian bisa menggunakan ini FPS 3 untuk loud sound effect. Lalu RPG and Adventures, jadi ini untuk lebih sensitif terhadap spatial information of games. Mungkin misalnya contoh misalnya ada bunyi di kanan, di kiri apa seperti bunyi sound effect, mungkin ada bunyi seperti mungkin kalau game Indiana Jones mungkin ada bunyi kayak ada ular atau apa seperti ular atau mungkin lingkungan sekitar, jadi lebih kedengaran lebih jelas. Ini kayak seru banget kalau misalnya main game jadi berasa kayak beneran di situ. Mungkin ada juga bass boost. Lalu music or video, ini untuk mendengarkan musik, jadi headset ini bisa dipakai untuk mendengarkan musik juga. Dan custom, kalau custom kalian bisa atur sendiri dan dia itu langsung di save juga sama InZone ini. Ada immersive, ada standar, saya diklik-klik aja. Mungkin di sini standar. Kemudian di sini ada dynamic range control, dia ada high, low dan off. Ada master volume dan juga game or chat balance. Master volume itu volume audio dan game or chat balance itu bisa kalian misalnya ingin fokuskan ke suara game atau misalnya kalian sambil koordinasi dengan tim. Ya ini tim bisa maksudnya tim kalian bisa koordinasi dengan tim, kalian ingin lebih dengar suara dari video call kalian dengan tim atau voice call kalian dengan tim, atau kalian ingin lebih fokus ke suara efek di game. Jadi kan bisa pilih. Misalnya kalau di sini kan semuanya ini, tapi kalau misalnya di game dia akan lebih kencang atau lebih fokus di game. Tapi kalau misalnya di chat ya akan lebih kencang di chat. Kemudian ada sound field personalization. Oke, jadi dia itu ada spatial sound. Spatial sound ini seperti headset Bluetooth Sony lainnya seperti WH-1000 XM6, XM5. Dia itu bisa memberikan sound 360. Jadi kalau misalnya kalian tahu ini, di sini ada bisa di settings. Menggunakan aplikasi smartphone app 360 Spatial Sound. Jadi dia nanti akan sesuaikan bentuk telinga kalian. Nanti tinggal ikuti saja caranya, simple. Kalian akan mengambil foto telinga kalian dari kanan, kiri, dan semacamnya. Spatial sound ini jadi contohnya kalau kalian bermain adventures atau mungkin kalian bermain yang ada sembunyi-sembunyi, kalian ingin dengar misalnya teman kalian atau kawan kalian ada nggak sih di sekitar situ, kalian bisa dengerin tuh. Misalnya teman kalian di belakang jauh banget, sama ketika dia mendekat akan terdengar suaranya semakin dekat. Misalnya dari kanan belakang, kan dengar kanan belakang, kanan atas. Setelah teman kalian mungkin terjun payung atau apa di gamenya, kalian bisa dengar suaranya, oh ada yang turun dari atas. Dan yang makin dekat. Jadi kanan pun bukan cuma kanan kiri aja, tapi kanan atas, kanan bawah, kanan 360 kan. Jadi kanan atas, kanan bawah, depan kalian, depan atas, depan bawah bisa berasa. Jadi kalau misalnya main game ini beneran bisa bermanfaat banget. Jadi makin berasa kayak nyata ya. Di headset ini juga ada noise cancelling. Tadi yang bisa diakses di tombolnya, dan di sini bisa lihat noise cancelling bisa kita matikan, nyalakan di sini. Jadi bisa kalian ingin noise cancelling on, ambient sound atau off. Dan kalau kalian set ambient sound, kalian bisa atur ambient soundnya yang ingin terdengar tuh sebanyak apa. Ini ambient sound ini contohnya itu seperti suara mobil, sekitar mobil, mungkin suara orang berbicara, atau mungkin kalau kalian punya peliharaan yang mungkin gonggong-gonggong atau meong-meong, ya bisa dengaran seperti itu. Dan kalian bisa pilih, misalnya kalian ingin fokus ke suara orang-orang yang berbicara sekitar, kan on kan saja. Maka dia akan kedengaran orang berbicara sekitar akan tetap lebih terdengar daripada suara motor, mobil, atau kendaraan, atau mungkin ya tadi suara binatang. Oke,
Lanjut lagi dari mikrofon. Jadi settingan mikrofon ini bisa diatur volumenya, bisa full, bisa nggak tahu full. Nah kalau misalnya mikrofon ini kita setting full, jadi bisa lebih sensitif, lebih kencang, atau nggak terlalu sensitif. Jadi kalau untuk kalian yang mungkin bicaranya tahu kencang, kalian bisa kurangin aja. Jadi kalian nggak cuma pusing pindahin ininya pindahin arah mikrofonnya, tapi kalian bisa besarkan volumenya. Lalu ini yang menurut saya penting banget, menurut saya ini headphone bisa untuk work juga, untuk kegiatan serius, yaitu mikrofonnya itu bisa diatur supaya memastikan bahwa teman-teman kalian yang dengar itu tetap jelas dengan menggunakan auto gain control. Dan mikrofonnya bisa kalian tes juga loh. Jadi InZone H9 Mark II ini sebenarnya cocok banget buat kalian yang cari headphone buat gaming tapi ingin juga digunakan untuk kerja, atau sebaliknya kalian kerja tapi kalian juga suka gaming. Jadi pertama untuk device setting ini ada automatic power off. Kalian bisa nyalakan, jadi dia akan otomatis mati sendiri ketika 5 menit atau 10 menit setelahnya. Lalu ada notification and voice guide. Kalian bisa off on, dan ini bisa sebagai bahasa Inggris, Japanese, dan Chinese. Lalu ada Bluetooth mode. Nah Bluetooth mode ini ketika kita nyalakan, kalian ingin mode terakhir kalian nyalakan tuh misalnya kalian terakhir nyalain Bluetooth-nya, atau kalian ingin off. Jadi ketika nyalain pasti Bluetooth-nya mati, atau kalian ingin langsung on. Jadi ketika kalian nyalakan nyalakan headset-nya, dia akan langsung nyala Bluetooth-nya. Untuk noise cancelling juga bisa diatur. Jadi nggak cuma tadi bisa langsung diatur di body headset-nya, tapi kalian juga bisa atur di sini. Kalian ingin misalnya untuk button ini settingannya mau noise cancelling and ambient sound, atau misalnya mau pakai off. Jadi minimal ada 2 di sini, kan bisa pilih aja. Misalnya kan nggak mau pakai ambient sound, di sini pakai noise cancelling bisa. Jadi kalau misalkan kalian matiin seperti ini, ketika kita tekan tombolnya, maka yang akan muncul mode yang ketika kalian klik antara off atau noise cancelling. Atau misalnya ketika kalian pilih ambient sound, ya kalau begini berarti antara ambient sound atau off. Dan ketika kalian nyalain headsetnya, bisa kalian pilih juga ingin noise cancellingnya nyala ketika kalian nyalakan headsetnya, atau kalian ingin noise cancelling langsung nyala ketika kalian nyalain headsetnya, atau mungkin ambient sound nyala, atau mungkin sesuai dengan terakhir dimatiin mode yang kalian pilih apa. Di sini juga kelihatan versi headsetnya apa dan versi USB transceivernya apa, dan kalau misalnya dia ada update, dia akan langsung muncul di sini. Nanti ada tombolnya, kalian tinggal klik aja update, nanti dia akan langsung update sendiri. Jadi kalian nggak perlu ribet ke website Sony lagi. Aplikasi Sound Connect ini untuk aplikasi untuk smartphone, sedangkan InZone Hub itu untuk PC atau PlayStation. Oke, kita langsung lihat saja apa yang kelihatan di tampilan Sound Connect. Pertama yang kita bisa lihat di sini ada informasi mengenai tipe smartphone-nya. Pertama di sini kita bisa ada informasi tipe headsetnya, yaitu InZone H9 Mark II yang warna hitam dengan status baterai 100% dan AAC. Di sini ada pengaturan untuk device settingsnya. Jadi device settingnya itu untuk headphone-nya, bagaimana pengaturan headphone-nya. Yang pertama di noise cancelling, ada berbagai pilihan seperti noise cancelling, ambient sound, atau off. Untuk noise cancelling bisa full, Anda tidak mendengar, maksudnya terisolasi. Ambient sound, kalian bisa masih mendengar suara sekitar seperti suara mobil, jalanan, konstruksi, dan lain-lain. Tapi kalian juga bisa milih di sini ambient sound yang ingin dengarkan itu ingin sangat terdengar atau mungkin tidak terlalu terdengar. Dan kalian juga bisa pilih loh, kalau jika kalian hanya ingin mendengar orang berbicara, bisa hanya klik voice pass-through. Jadi kalau voice pass-through ini, ketika ada yang berbicara kalian bisa mendengar, tapi untuk kendaraan dan lain-lain akan tersamarkan. Untuk kualitas suara dan volumenya itu kita bisa menggunakan equalizer. Equalizernya juga ada berbagai pilihan, dari manual, kemudian ada FPS juga, soft, hard, clear, heavy, dan off. Dan di sini bisa juga kalian edit. Contoh softnya mungkin kalian ingin ubah. Selain itu ada juga Find Your Equalizer. Jadi kalau yang ini kalian tinggal mutar musik, nanti akan diberikan beberapa sampel untuk kualitas
suaranya. Jadi untuk mixingnya seperti apa. Jadi kalian tinggal klik-klik aja, nanti sudah dijadikan akan ditunjukkan pilihan kamu ini, dan ini adalah hasilnya. Ada 360 reality audio setup. Jadi 360 reality audio ini untuk pengaturannya itu menggunakan aplikasi lagi, dan dia akan menggunakan ukuran telinga kalian, serta juga akan ada testing juga. Jadi misalnya apakah suara ini berasal di depan kalian atau di bawah kalian, apakah depan dan atau depan atas. Jadi benar-benar detail. Sehingga setiap orang mungkin settingannya berbeda-beda, tapi jadi lebih spesifik lagi. Dan ini juga ada dua pilihan, kalian ingin memprioritaskan kualitas suara atau kalian ingin memprioritaskan koneksi yang stabil. Ada juga LA audio connection, settings for headphones, bisa classic audio only, conventional connection method, atau LA audio priority. Selain itu ada power or battery. Di sini ada informasi untuk automatic power off. Jadi kalau misalnya kalian ingin headsetnya dimatikan setelah 10 menit secara sendiri, otomatis dia bisa. Atau mau dibuat supaya tidak mati sendiri juga bisa. Setelah dia tidak terkonek, ya. Kemudian di sistem ini informasi sistemnya saja, yaitu InZone H9 Mark II version 01.10, dan notification dan voice guide-nya ada berbagai pilihan, yaitu Inggris, Jepang, dan Chinese atau Mandarin. Oke, dia tidak punya untuk mesin. Dan di sini ada beberapa hal. Jadi sebenarnya kalian tuh bisa collecting badges gitu. Di sini ada aktivitasnya, bisa collecting badges. Dan dia juga ada safe listening. Jadi kalau misalnya terlalu kencang nanti akan ada notifikasi. Nah, yang jelas itu adalah menu dari aplikasi Sound Connect untuk InZone H9 Mark II. Halo, kita lagi coba free call untuk InZone H9 Mark II. Caranya untuk angkat telepon, bila ada telepon masuk, kalian cukup langsung pencet tombol bluetoothnya satu kali. Nah, itu akan langsung buat ngangkat teleponnya. Halo, halo. Nah, di sini udah kelihatan keangkat teleponnya. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi ya di tombol bluetooth ini. Nanti apabila kalian tidak mau terima telepon itu, cukup pencet tahan 2 kali dan dia akan otomatis memblok panggilan tersebut. Dan untuk mengakhiri telepon tersebut, cukup pencet 1 kali lagi aja tombol bluetoothnya. Nah, satu lagi, di sini juga ada satu tombol untuk nge-mute ya pembicaraan. Cukup ditekan aja, nanti lampunya akan menyala. Nah, itu berarti dia udah mute pembicaraan tersebut. Headset InZone Series cocok banget dipakai untuk kamu yang suka gaming, tapi juga penuh untuk work. Baterainya bisa mencapai 30 jam, tapi juga lebih karena bisa digunakan kabel. Headphone gaming ini bisa dipakai untuk work maupun fun. Jadi ini beneran bisa jadi pilihan buat kamu yang lagi cari headphone kerja juga loh sebenarnya. Benar-benar win-win solution.